Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemenang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan mendengarkan CD audio ini. Perkenalkan, nama saya Mulia Ali Akbar dan saya akan berbagi dan mengajak Anda bersama-sama menelusuri jalan kemenangan dan mencapai puncak yang kita inginkan secara bersama-sama. Sebelumnya, untuk sedikit mencairkan suasana, saya bercerita tentang Kang Bajuri. Bukan Kang Bajuri ding, Bang Bajuri dan Mpok Oneng. Ini Mpok Oneng nih baru pertama kali bertemu dengan Bang Bajuri sebenarnya, setelah lama tidak bertemu. Dan pada hari pertemuan yang pertama kok dia langsung ngelihat Bang Bajuri kok tampangnya kusut kayak gitu. Koneng kemudian nanya, "Bang, kenapa kok mukanya kusut kayak cucian kering gitu?" Bajuri kemudian menjawab, "Abang malu neng, abis tadi diketawain sama temen sepanjang hari." Terus Oneng nanyain lagi, "Diketawain kenapa bang? Kan bagus bisa ngibur orang. Lagian bikin ketawa orang kan bagi-bagi rezeki bang. Ya itu alhamdulillah, itu berupa sedekah buat teman-teman abang. Kan jadi demen itu sama abang." Bang Bajuri kemudian menjawab lagi, "Abang jawabnya salah pas ditanyain kota Paris tuh letaknya di mana." Oneng dengan gagahnya menjawab, "Makanya bang, kalau naruh barang diinget-inget letaknya. Nah itu kotak Paris kemana itu letakinnya?" Wah, semoga Anda tertawa dan sedikit mencairkan suasana sebelum kita memulai perbincangan ringan kita yang berikut ini. Saya sedikit menceritakan latar belakang saya sebelum kita mulai menjalani proses yang cukup panjang dari perjalanan selama saya berkarir, baik di dalam hal pekerjaan maupun di luar pekerjaan saya yang saya geluti sekarang ini. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Mulia Ali Akbar. Saya lulusan Sarjana Teknik Mesin dan sekarang aktif bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang assembly semiconductor. Saya sedikit bercerita tentang perjalanan saya juga di luar pekerjaan, yaitu sebagai seorang penulis yang somehow ternyata itu adalah suatu keajaiban tersendiri, yang mana saya sama sekali tidak pernah bercita-cita menjadi penulis. Tapi dengan ada beberapa kali pertemuan dan beberapa kali belajar bersama dengan rekan-rekan, baik di seminar maupun dalam suatu bincang-bincang diskusi bersama rekan-rekan yang sudah cukup malang melintang di bidang tulis-menulis, akhirnya saya berhasil menelurkan sebuah buku berjudul Boom 8 Dinamit Kreativitas. Pada awalnya saya bersama rekan-rekan memulai suatu usaha yang namanya event organizer. Ini bermula dengan kebiasaan kami bersama rekan-rekan juga mengikuti seminar tentang pengembangan diri dan kewirausahaan. Maklum di Batam kurang hiburan, jadi seminar cukup memberikan suatu sudut pandang yang berbeda bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Seminar yang pertama waktu itu saya sangat ingat dibawakan oleh Bapak Tung Desemwaringin tentang sales magic waktu itu. Dan terus terang seminar itu sangat menggugah. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, penyelenggara waktu itu memberikan suatu kira-kira membungkus seminar tersebut kurang dengan segi entertainment atau edutainment. Kemudian kami bersama rekan-rekan yang lain sepakat akhirnya membentuk suatu event organizer yang diberi nama For Winners, dengan tujuan tentu menjadi pemenang dan menjadi yang lebih baik, terutama di bidang penyelenggaraan seminar. Apa yang kami usung dalam seminar tersebut adalah bagaimana supaya setiap orang yang berpartisipasi dalam seminar tersebut, baik sebelum, selama, dan setelah melakukan seminar, terlibat secara aktif dan secara emosional dan mendapatkan manfaat tentunya yang sebesar-besarnya bagi pengembangan diri maupun kehidupan, baik itu secara finansial ataupun karir di kehidupan di luar sana. Dan beberapa yang telah kami lakukan secara bersama-sama bersama dengan grup For Winners, salah satunya adalah seminar Cara Gila Jadi Pengusaha yang sekarang sudah menjadi ikon untuk seminar yang dibawakan oleh Bapak Purdi E. Chandra, pemilik Primagama. Sebenarnya idenya adalah sangat sederhana. Bagaimana kita bisa
memberikan suatu tagline yang sedikit berbeda, atau mungkin ada sebagian dari kita mengatakannya adalah jauh berbeda dengan keadaan yang sekarang. Sebagai contoh yang sangat mudah untuk diterapkan adalah bagaimana cara kita untuk mengatur flow dari peserta. Kemudian bagaimana kita membolak-balik acara yang pada dasarnya sebenarnya acara itu bisa saja dijalankan oleh seorang MC yang berdiri terpaku di depan panggung tanpa menebarkan jok-jok yang bisa membuat ger peserta. Tapi apa yang kami lakukan adalah kami membalik semua itu dan membuat sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang pada pakemnya dilakukan oleh orang kebanyakan pada saat seminar. Kami membuatnya sangat tidak formal, kemudian mencari judul-judul yang sangat menyentil sehingga orang akan dengan mudah untuk memahami ataupun dengan mudah untuk mengingat sehingga akan dengan mudah untuk tertarik mengikutinya. Berjalan dari satu seminar ke seminar yang lain dengan mendatangkan para pembicara kondang baik itu dari Jakarta maupun dari Batam, termasuk A.A. Gim, kemudian Kak Seto, kemudian Andri Wongso, dan pembicara-pembicara terkenal lainnya. Saya akhirnya bertemu dengan beberapa teman yang punya kebiasaan menulis. Dan baru pada saat itulah saya merasakan bahwa saya sebenarnya punya keinginan untuk bisa menulis. Keajaiban pertama muncul. Saya berkenal dengan saudara Ipo Santosa yang ternyata beliau adalah seorang penulis yang cukup dikenal di Batam, ya, dan menulis di setiap artikel mingguan di salah satu surat kabar di kota Batam. Dan akhirnya beliau menelurkan beberapa buku dan beliaulah yang pertama kali memotivasi saya untuk mulai menulis sebuah buku. Alhamdulillah, tanpa menunggu berlama-lama karena kegiatan saya dan kesibukan saya sering bertemu dengan orang, baik itu di seminar maupun dalam penyelenggaraan seminar. Akhirnya saya bertemu dengan salah seorang redaktur di suatu surat kabar yang berada di Batam. Tidak berpanjang lebar, saya mengatakan keinginan saya, Pak, saya berkeinginan untuk mengisi sebuah kolom tentang kreativitas. Kira-kira ada minat nggak di situ? Karena saya sudah melakukan survei, ternyata di Batam tidak ada kolom tentang kreativitas. Gayung bersambut, langsung saja beliau menyetujui. Oke mas, minggu depan tolong kirimkan naskahnya, akan saya baca, saya review, dan akan saya informasikan apakah layak untuk diterbitkan. Dan minggu berikutnya langsung saya kirimkan beberapa tulisan saya yang pertama, yang tentunya sudah saya persiapkan sebelumnya. Dan akhirnya langsung diterbitkan pada minggu berikutnya di hari Minggu surat kabar. Dan setelah berlangsung cukup lama, alhamdulillah setelah setahun lebih mengisi di kolom, keberuntungan ataupun mungkin keajaiban datang lagi pada saya. Yang saya tidak duga-duga adalah tiba-tiba saya ditawarkan untuk membukukan buku tersebut. Dengan sedikit usaha untuk melakukan rearranging terhadap susunan dari artikel-artikel tersebut, kemudian melakukan sedikit touch up dan final touch, dan mencari cover yang cukup bisa merepresentasikan buku tersebut. Akhirnya saya mengirimkan surat kepada penerbit PT Alex Media Komputindo untuk menerbitkan buku saya dengan judul Boom 8 Dinamit Kreativitas. Dan saya juga menuliskan 8 alasan mengapa buku saya patut untuk diterbitkan dan mengapa Alex Media Komputindo patut menjadi penerbit yang akan menerbitkan buku saya yang pertama ini. Tidak cukup lama dari pertama kali berkomunikasi dengan pihak redaksi di PT Alex Media Komputindo, akhirnya buku tersebut terbit juga pada awal tahun 2009 dan alhamdulillah juga sudah naik cetak yang kedua. Kami tinggal menunggu untuk cetakan yang ketiganya. Itu untuk masalah buku. Dan sedikit tentang apa yang saya singgung di dalam buku tersebut adalah sebenarnya kreativitas adalah milik semua orang dan kreativitas tidak perlu terlalu muluk-muluk, karena sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari bisa menjadi bahan untuk menjadikan kita seorang yang kreatif. Contoh sederhana aja adalah kalau orang lain
membuat suatu kue dengan bentuk dan model yang besar, kenapa tidak kita melakukannya atau membuatnya dengan bentuk dan model yang lebih kecil? Kalau orang menjualnya bijian, kenapa tidak kita jualkan dalam bentuk paket? Kalau orangnya membuat kue dengan hiasan yang ramai, kenapa tidak kita lakukan dengan hiasan yang sederhana saja? Kalau orang suka manis, kenapa tidak kita buatkan yang kurang manis? Karena mungkin orang ada juga yang diabetes, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kreativitas itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan, dan kreativitas itu adalah milik semua orang. Dan hal ini juga saya praktikkan di tempat saya bekerja. Kebetulan alhamdulillah sampai sekarang saya adalah salah seorang manajer di proses engineering dan salah seorang manajer dari Indonesia. Dalam artian hampir seluruh manajer yang bekerja di proses engineering adalah ekspatriat alias orang asing. Dan setiap hari ketika bekerja bersama dengan rekan-rekan, yang saya tekankan adalah bagaimana kita mencari solusi dengan sudut pandang yang berbeda dari sehari-hari yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita juga berusaha untuk memahami dari sudut pandang bila mana kita menjadi orang yang berbeda. Semisalnya pada hari ini kita adalah seorang proses engineer, bisakah kita mencoba untuk menelusuri atau merasakan bagaimana kita sebagai seorang manufakturer, sebagai seorang manufacturing, bagaimana kita juga merasakan sebagai seorang equipment engineering, bagaimana kita merasakan sebagai seorang quality assurance engineer. Dan begitulah kami berusaha untuk melakukan yang namanya role play, yaitu berusaha mengerti apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pikirkan dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kami semua bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan pada dasarnya kreativitas itu adalah menggunakan prinsip otak kanan, di mana otak kanan adalah melakukan sesuatunya lebih secara melihat dari sudut yang berbeda-beda. Dengan sudut pandang yang berbeda dan dengan kemampuan kita untuk menggali informasi yang diperoleh dari orang yang berbeda-beda dan merasakan menjadi orang yang berbeda-beda, kita akan bisa merasakan sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan bila kita hanya melihat dengan sudut pandang kita yang sekarang ini. Dan kunci lain menggunakan otak kanan adalah kemampuan kita untuk memberikan motivasi kepada orang lain, seolah-olah semua hasil yang dilakukan, baik itu secara sendiri maupun bersama-sama, berangkat dari keinginan dan buah pemikiran mereka, sehingga mereka akan lebih senang dan lebih berbahagia dalam proses dan dalam menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun saya menerapkan prinsip otak kanan dan kreativitas ini, terutama dalam berkomunikasi dengan anak-anak, juga dalam hal bersosialisasi dengan tetangga. Ternyata anak-anak adalah sumber dari inspirasi dan kreativitas yang tiada habisnya. Bila Anda sudah mempunyai seorang anak dan berumur masih di bawah 5 tahun, biasakanlah berbagi dan bercerita dan meminta informasi. Sekali lagi, meminta informasi, bukan memberikan informasi. Karena dengan berbincang dengan anak-anak Anda dan meminta informasi, sebenarnya Anda sudah menumbuhkan kreativitas pada diri Anda sendiri, bukan hanya pada anak Anda. Setiap hari saya selalu mendapatkan informasi yang sangat lucu dan sangat beragam dari anak saya yang sekarang sudah berumur 8 tahun. Dari mereka saya belajar tentang bagaimana melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar-benar tidak bisa dibayangkan oleh orang dewasa seperti saya. Bahkan pada saat bersama-sama kami menonton film kartun SpongeBob yang setiap hari selalu menampilkan judul dan tema yang berbeda-beda, kami masih bisa saling sharing bersama-sama dan belajar dalam keseharian dan dalam berkomunikasi antara anak dan orang tua. Sehingga dalam belajar pun kami menerapkan apa yang namanya belajar dengan kreativitas. Kalau kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang kreativitas dan belajar, kami memberikan yang namanya tebak-tebakan. Jadi setiap pelajaran kami mengencourage,
memotivasi anak-anak kami untuk memberikan tebakan kepada kami yang orang dewasa. Misalnya, anak kami pada saat ini belajar tentang ilmu agama Islam ataupun tentang sholat. Dan kami meminta mereka untuk membuat soal yang harus kami jawab. Dan soal itu harus berupa banyak pilihan, sehingga mereka mempunyai cara berpikir memberikan banyak opsi kepada orang lain. Salah satu yang kami paling sukai adalah tebak-tebakan, misalnya tentang sholat. Anak saya langsung membuat pertanyaan, coba tebak Pak, dalam sehari berapa kali kita sholat? A. 5 kali, B. 4 kali, C. 3 kali, D. Salah semua. Nah, dari itu mereka selalu berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan baik yang lucu maupun yang serius. Dan sampai sekarang, alhamdulillah dalam proses belajar mengajar, anak saya juga lebih cepat dan tanggap dalam belajar, dan kami juga lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Dan menjawab pertanyaan anak-anak juga kadang-kadang susah-susah gampang. Suatu kali saya ditanyakan oleh anak saya suatu pertanyaan, dan saya bilang, Dek, itu pertanyaan adek gak bakalan bisa mengerti, karena itu jawabannya orang dewasa, saya bilang gitu. Kemudian anak saya tanpa diduga nyeletuk juga bilang, Pak, kalau papa itu pinter, seharusnya papa bisa mengerti bagaimana menjelaskan dengan bahasa anak-anak. Ya, seperti itulah sebenarnya anak-anak. Dan dengan menggunakan kreativitas sehari-hari dan menggunakan pola berpikir otak kanan, kami juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan baik dalam arti personal, dalam arti meningkatkan kemampuan diri, mengupgrade baik itu knowledge maupun hard skill. Dan alhamdulillah dengan menggunakan otak kanan juga kami lebih variatif dalam memilih berbagai macam bentuk pendidikan maupun investasi yang akan kami lakukan di saat-saat berikutnya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa sebenarnya kreativitas itu bisa Anda lakukan baik di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam proses belajar mengajar, ataupun di dalam bentuk bersosialisasi. Yang perlu Anda pikirkan dan yang perlu Anda laksanakan adalah cobalah sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Cobalah Anda berusaha untuk menerima segala perbedaan, baik dalam pergaulan, ataupun dalam proses belajar mengajar, ataupun mungkin dalam pekerjaan Anda. Karena dengan menerima perbedaan itu, Anda sudah menciptakan sesuatu yang baru. Anda sudah menemukan sesuatu yang baru, dan Anda bisa menggunakannya di masa yang akan datang. Semoga sharing yang singkat dari saya ini tentang kreativitas, tentang berbagi dalam bekerja, tentang berkomunikasi dengan anak dan keluarga, dan tentang impian-impian yang akan kita capai bersama-sama bisa menginspirasi Anda dan kita semua untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih kreatif, dan tentunya memperoleh kemenangan-kemenangan, baik kemenangan-kemenangan kecil yang patut juga kita rayakan dengan sederhana, dan kemenangan-kemenangan besar yang patut juga kita sharing dan kita bagi kepada rekan-rekan sehingga bisa memotivasi kita bersama untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.